Shalom Bapak Ibu Salam Tuhan, saya Pendeta Yosua Gunawan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentu saja damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita disembuhkan dari perasaan malu atau perasaan hina. Menjelang Jumat Agung di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Kita percaya bahwa karya Kristus itu sempurna dalam kehidupan kita. Kita disembuhkan dari penyakit kita. Dan minggu lalu kita belajar bahwa kita dipulihkan atau disembuhkan dari perasaan malu kita. Perasaan malu selalu berhubungan dengan masa lalu. Ya, kalau masa lalu kita sudah ditebus, maka seharusnya setiap kita menghadapi kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita dan juga kemenangan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar yaitu dipulihkan dari perasaan takut. Nah, saya berdoa ya melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu dipulihkan, disembuhkan, dan saya percaya hari-hari depan Tuhan juga menyertai dan melindungi setiap kita semua. Mari sebelum itu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan karya-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus pimpin setiap kami semua, urapi setiap kami semua, jamah setiap kami semua. Kami percaya hanya firman Tuhan yang dapat membawa setiap kami bertumbuh dan juga mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini temanya adalah disembuhkan dari perasaan khawatir atau perasaan takut. Nah, berbeda dengan perasaan hina atau perasaan malu, perasaan takut bukan di masa lalu, tapi perasaan takut adalah di masa depan, future. Ya, jadi perasaan khawatir biasanya yang belum terjadi. Kalau perasaan malu sudah terjadi, tapi kalau perasaan khawatir itu belum terjadi. Sehingga kita memikirkan, kira-kira bagaimana nanti, kira-kira nanti apakah situasi akan semakin baik atau tidak. Nah, itulah yang dinamakan perasaan khawatir. Dan tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan, seharusnya setiap kita orang-orang percaya tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut. Bukankah Tuhan sendiri berkata pada saat dia datang kepada Maria, dia mengatakan jangan takut. Pada saat dia bangkit, ya dia menampakkan diri, dia berkata jangan takut. Bahkan dia naik ke surga, dia juga mengatakan jangan takut. Dan ada banyak sekali pesan jangan takut di dalam firman Tuhan untuk setiap kita semua. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya selalu mengkhawatirkan sesuatu yang jauh di depan. Padahal apa yang dipikirkan belum tentu terjadi. Bahkan ada sebuah penelitian ya 80-90% apa yang kita takutkan dan apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya tahu ayat ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita tahu bahwa pernyataan Tuhan ada, rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang, Amsal 23 ayat 16, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut akan masa depan kita. Karena saya percaya kalau dahulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan nolong, maka ke depan Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan tetap memegang tangan kanan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, KBBI mengatakan apa itu takut? Takut adalah hal yang dirasa. Ya, hal yang dirasa, yang dianggap akan mendatangkan bencana. Saya teringat Bapak Ibu dalam Tuhan, ya saya tidak mempersiapkan tapi tiba-tiba saya ingat pada saat Petrus berjalan di atas air. Bapak Ibu coba baca dan teliti baik-baik. Ya, dia berkata, "Guru, kalau memang itu Engkau, biarlah aku berjalan di atas air." Lalu Tuhan berkata, "Datanglah." Maka Petrus berjalan di atas air. Itulah mujizat yang luar biasa. Tapi setelah ia berjalan di atas air, perhatikan kata-kata di sana. Ketika dirasanya, ya, ketika dirasanya ada angin, ya, ketika dirasanya ada badai, disitulah imannya goyah dan dia menjadi tenggelam. Saya suka ada kata-kata ketika dirasanya.
Nah, bukankah seharusnya hidup kita bukan karena perasaan kita, tapi karena iman. Iman dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Perasaan bisa naik, bisa turun, ya. Perasaan bisa sukacita, bisa happy, bisa tidak. Tapi berbeda dengan iman. Iman itu memiliki dasar yang kokoh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa kuat. Nah, karena itu saya berdoa melalui renungan firman Tuhan ini. Setiap engkau dibebaskan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan engkau berani melangkah dengan iman. Sebab saya percaya di saat engkau melangkah dengan iman, ya, engkau nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan sana. Tapi percayalah, penyertaan dan rencana Tuhan sempurna dalam kehidupan kamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Nah, saya akan ambil natsnya. Saya tidak akan baca di tempat ini. Tetapi hal kekhawatiran, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Nah, Bapak Ibu bisa baca di rumah setelah ini, ya kan? Bapak Ibu bisa baca, yaitu mengenai hal kekhawatiran. Tetapi hari ini saya mau mengatakan bahwa yuk kita menghadapi ketakutan atau ketidakpastian atau kekhawatiran dengan iman. Ya, dengan iman yang berharap kepada Tuhan. Iman itu pemberian daripada Tuhan langsung. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mengapa kita perlu menghadapi ketakutan atau kekhawatiran dengan iman? Karena iman adalah melihat dari apa yang belum terjadi. Kita percaya bahwa setiap kita nanti mati akan masuk surga. Itu dengan apa? Dengan iman. Demikianlah, ya, saya percaya bahwa tahun 2024, tahun 2025, tahun 2026 dan seterusnya, kalau hari ini Tuhan pelihara, Tuhan pasti memelihara. Ada sebuah karya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya dengan iman, sebab saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dengan iman, Bapak Ibu. Sehingga tidak melihat lagi kenyataan atau mengandalkan perasaan, tetapi menggunakan iman. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya iman hampir sama dengan ketakutan. Tetapi ketakutan memiliki konotasi negatif. Ya, orang yang takut biasanya beriman bahwa sesuatu yang negatif akan terjadi. Tapi berbeda dengan iman di dalam Kristus. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ada 3 hal paling tidak saya mau sharingkan kepada teman-teman secara singkat saja. Yang pertama, ya, mengapa kita perlu iman? Kita harus mengidentifikasi sumber kekuatan hidup. Ya, manusia begitu lemah. Beberapa tahun yang lalu pandemi COVID-19, ya, manusia yang begitu pintar, ya, bisa menemukan apapun, dia bisa menciptakan apapun, bahkan obat-obatan, vaksin dan sebagainya. Hanya karena virus yang begitu kecil, pandemi terjadi, semua lockdown, dan kita bisa melihat betapa kecilnya dan lemahnya manusia. Ya, tiba-tiba manusia harus bersembunyi semua, nggak ada yang berani keluar rumah karena takut. Lalu alfa, beta, delta, banyaknya yang meninggal dunia. Kita bisa melihat betapa lemahnya manusia. Ya, karena itu kita perlu mengidentifikasi kekuatan hidup kita. Nah, di ayat 29 dan 30 berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Di saat kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, sebenarnya kita sudah sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tapi kita juga harus sadar di saat kita menghadapi kekhawatiran, kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kapasitas kita terbatas, tapi kapasitas Tuhan tidak terbatas. Dan di saat kita mengidentifikasi kuasa Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu identifikasilah kuasa Tuhan, jangan identifikasikan kuasa manusia. Karena kuasa manusia terbatas. Ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tidak bisa ditemukan oleh manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu iman yang kokoh harus berasal dari keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber yang ada. Nah, Corrie ten Boom mengatakan ketika kita takut itu berarti kita mengandalkan diri sendiri. Dan ketika kita percaya, kita mengandalkan kuasa
Tuhan. Ketika kita takut, kita berpikir dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi di saat kita berserah dan kita berfokus kepada Tuhan, maka disitulah kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yaitu memahami hakikat hidup. Ya, ayat 31-32 saya bacakan buat teman-teman semuanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kita harus ingat bahwa hidup ini lebih penting daripada makanan. Ya, hidup kita lebih penting daripada minuman. Tubuh kita lebih penting daripada apa yang kita pakai. Dan kita harus juga tahu bahwa roh kita lebih penting daripada tubuh kita. Nah, kekhawatiran terus terjadi dalam kehidupan kita karena kita lupa hakikat yang sesungguhnya. Kita lebih mementingkan makanan dan kita lebih mementingkan minuman daripada makanan. Kita lebih mementingkan gengsi, kita lebih mementingkan harga diri, kita lebih mementingkan apa yang terlihat di dalam tubuh daripada apa yang di dalam kita. Nah, bahkan terkadang kita lebih memikirkan bagaimana persepsi orang terhadap diri kita, dan kita tidak memikirkan bagaimana persepsi kita terhadap Tuhan dan Tuhan terhadap kita. Karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu dalam Tuhan hakikatnya bagaimana. Ya, saya suka ada pepatah ya mengatakan makan gak makan, minum gak minum, tetapi kumpul. Ya, jadi kumpul tidak harus makan dan minum kan gitu kan istilahnya ya. Nah, sama halnya juga, ya kan. Terkadang orang takut, aduh aku besok makan apa? Aduh besok aku harus bayar ini, aku ini itu dan sebagainya. Waduh bebanku berat dan sebagainya. Nah, yuk kita fokus dulu bahwa kita hidup, kita bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita bisa memiliki keluarga yang baik, kita bisa melihat anak kita bisa melihat pasangan kita, bahkan kita bisa beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dapat beribadah, nggak semua orang dapat melihat tayangan ini dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu kita harus mensyukuri bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ya, syukuri apa yang ada, jangan khawatir tentang apa yang belum ada. Karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan. Sangat disayangkan apabila manusia terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat tubuh daripada jiwa dan roh. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya lanjutkan, karena manusia, karena engkaulah, karena manusialah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi. Albert Einstein, ya, dia berkata sebenarnya, kegagalan untuk menghargai kehidupan rohani adalah penyakit terbesar di dunia. Mahatma Gandhi berkata, kesehatan sejati tidak hanya terletak pada tubuh, tetapi juga dalam pikiran dan jiwa kita. Dan bukankah kesehatan sejati bukan bicara mengenai apa yang terlihat, tetapi apa yang rohani. Karena itu kita harus mengerti bahwa apa yang kita pakai, ya, tubuh kita jauh lebih penting daripada apa yang kita pakai. Ya, dan hidup kita lebih penting dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang terakhir yaitu berserahlah kepada yang menciptakan hidup, yaitu Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Terkadang memang susah untuk berserah, terkadang sangat susah ya di saat kita menghadapi sebuah rintangan permasalahan. Tapi satu hal, di saat engkau terus berfokus kepada Tuhan, masalah mungkin tidak akan hilang, engkau tetap harus menghadapi, tetapi hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu. Dan saya percaya ya engkau dapat mengatasinya karena Tuhan beserta engkau. Ya, jadi kita udah belajar. Ya, Tuhan memulihkan perasaan hina atau perasaan malu kita, dan Tuhan juga memulihkan perasaan takut kita. Dengan apa? Dengan berserah kepada Tuhan, dengan mengenal hakikat kita, dan juga yang terakhir, identifikasilah bahwa Tuhan sumber kehidupan. Mari saya berdoa buat Bapak Ibu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat video ini Tuhan. Mereka yang mengalami ketakutan,
akan ekonomi mereka, mereka yang ketakutan akan kesehatan mereka, mereka yang akan ketakutan dalam masa depan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memegang kendali penuh. Engkau buka mata rohani mereka, Engkau jamah mereka. Buatlah setiap mereka mengenal akan Engkau, bahwa Engkaulah yang memegang kehidupan setiap kami semua. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan penghiburan, dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu diberikan terobosan, yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka. Hikmat, manajemen, keuangan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.